Balik lagi di Baper Bahas. Pernikahan. Ada gue Cahyo dan Sera. Gila. Semangat banget. Semangat dong, karena kita ingin memberikan edukasi nih. Anjay. Tapi sebelum Kok Anda guru? ANGAY. Jadi tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Subscribe. Like, comment, dan share. Lagi kenapa sih nih anak? Dan udah gitu jangan lupa ditonton playlist kita Baper. Jadi di atas ini ada di atas ini. Nah, Terus jadi intinya adalah hari ini kita akan ngebahas tentang pentingnya untuk menahan diri tidak jenguk saudara, teman atau siapapun itu yang baru saja melahirkan. karena banyak banget nih orang yang nanya boleh nggak sih kita tetap jenguk? Kan soalnya udah new normal. Dan ini kita karena konteksnya di lagi ada pandemi ya. Yeah. Siapa tahu kan video ini nanti ditonton tahun depan apa 2 tahun lagi yang pandemi udah nggak ada. Oh iya. Jadi lagi pandemi, lagi tapi pandemi. sekarang udah mulai masuk new normal. Fase new normal. Nah, kenapa kita lumayan ingin menyuarakan hal ini? Karena pertama kita Lagi udah campaign kali ya. apa? Lagi campaign kali ya. Campaign pakai H. Campaign. Itu tah. Karena pertama kita udah punya anak, dan yang kedua teman-teman kita dan sekeliling kita tuh lumayan masih belum teredukasi dengan baik. Kenapa sih kok nanti dulu untuk ke rumah sakit jenguk bayi gitu-gitu ya? Sebenarnya tuh bahkan dari orang-orang terdekat kita tuh banyak banget kan yang ngasih tahu kita. Dia lagi masih new normal, lagi pandemi, meski ada new normal tuh kayak ada rasa kekhawatiran. Dan kita juga beberapa hari yang lalu pas kita bikin video ini ada yang bayi meninggal karena habis dijenguk, dan ternyata yang menjenguk itu terkena corona gitu, dan dia juga COVID yang tidak ada gejala ya, Cer? Ya nggak, OTG dibilang, orang tanpa gejala. Kalau misalnya teman-teman perhatiin kan sekarang kalau kita ngebahas COVID ada yang terlihat gejalanya, ada yang tidak. Nah itu tuh yang ngeri, itu yang tidak ya. Takutnya kayak misalnya kita berdua, walaupun kita di rumah aja selama 3 bulan, kita nggak tahu. Mungkin kita pernah kena COVID. Nah itu dia, selain OTG ada juga kemarin tuh diedukasi sama apa namanya yang itulah pokoknya home care 24 tau nggak yang rapid test di mana-mana. Oh iya. Kan dikasih tahu. Kan aku rapid test kan waktu pas awal masuk. Hasilnya non reaktif kan? Ya iyalah negatif. Kalau gua reaktif gua udah panik. Nah pokoknya intinya dia bilang ada yang ibaratnya misalnya ada orang kena COVID, dia bisa aja tetap fit, tetap apa, tapi ya dia berarti membawa virus kemana-mana. Kayak gitu. ini kan, kayak siapa ya, pejabat atau siapa sih yang wakil Bupati Bogor? Bukan. Bogor juga. Kan? Cuman ini yang Karawang kalau nggak salah. Iya itu juga badannya fit, maksudnya nggak bersin-bersin, nggak badan anget apa segala macam. Ternyata dia carrier gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya ini terutama buat orang tua, atau mungkin ini video ini boleh kalian share di grup WhatsApp gitu ya. Mungkin gue yakin banget di antara kalian keluarganya, terutama Pak De Bude dan orang tua tuh masih kekeh, nggak apa-apa lah orang kita sehat. Iya, karena kebanyakan rata-rata di sekitar kita banyak banget orang yang udah sepuh kayak mikir ya elah COVID doang, gitulah ibaratnya, kayak mengentengkan. Dan udah gitu selain mengentengkan dan merasa kayak gue kan di rumah aja. Iya di rumah gitu aja, dan gue nggak kenapa-napa nih, nggak ada gejalanya. Nah kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu, misalnya pas lagi jalan dipapar, terus pas lagi nyampe malah nularin gitu. Dan kan. Mungkin dari rumah emang sehat, tapi di jalan, kamu bilang di jalan, terus di rumah sakitnya. Iya di rumah sakitnya, karena juga ada selain dijenguk karena dijenguk COVID terus ketular, ada lagi bayi yang tertular gara-gara dia ke rumah sakit. Dia bukan karena vaksin ya, tapi dia bilang katanya lagi sakit apa gitu, terus ketular pas lagi ngantri. Dan buat temen-temen nih yang lagi mau melahirkan, nggak usah terlalu panik sebenarnya, karena wajar sih, tapi kalau menurut aku ya kalau wajar iya, tapi jangan terlalu panik karena di setiap rumah sakit kan protokol kesehatannya ketat banget. Nah itu kalian harus taat tuh, kayak misalnya kakaknya Sera nih sebentar lagi mau melahirkan. Jadi kakaknya Sera tuh udah punya anak. Ini anak kedua. Nah ada kemungkinan anak pertamanya itu dititipin ke rumah mama ya, ke rumah mamanya Sera gitu. Maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, apalagi kan masih anak kecil ya, masih 3 tahun. Masih rentan sih. Rentan banget kan kalau misalnya kita ajak ke rumah sakit. Karena nggak cuma COVID aja, banyak namanya virus atau apa gitu kan. Dan mungkin ini dari sudut pandang kita berdua, dari kacamata kita mungkin akan ngasih tips gimana
caranya kalian buat yang lagi mau melahirkan ngasih tahu ke orang tua, ke keluarga, biar nggak usah jenguk dulu ya. Iya, betul. Nah, kalau tips yang pertama menurut kita adalah coba kasih berbagai macam artikel yang menguatkan keputusan kalian untuk melarang keluarga datang menjenguk. Apalagi gini, bukan beberapa sih, bahkan hampir semua rumah sakit, kalau misalnya ada yang sakit, cuman boleh ditungguin 1 orang, sekalipun dia kelas VVIP. Iya, bahkan pas kita vaksin pun, yang boleh masuk ke ruang dokter cuma 1. Iya. Gitu, nah. Berbagai artikel yang bisa kalian ambil dari mana aja, banyak dari WHO, ya kan. Habis itu atau kayak misalnya yang ibaratnya yang terpercaya di sini ya, menurut di sini kayak misalnya Detik lah, terus Kompas.com, Liputan tuh banyak banget artikel-artikel dan yang udah ngasih tahu ya. Dan udah gitu kalau misalnya ke rumah sakit, setahu gua adalah biasanya rumah sakit akan ngasih suggestion ini kalau udah melahirkan nggak boleh dijenguk lebih dari 1 orang atau keluarga inti. Nah itu kasih aja, pasti ada hitam di atas putihnya. Biasanya tuh gue nggak tahu ya apakah ini terjadi apa tidak, tapi menurut nalar kita adalah pasti rumah sakit akan ngasih tahu dulu. Ada rules tertulis. Tapi akan membebaskan ke si orang tua bayi tersebut. Nah itulah di saat. Tapi ada juga rumah sakit yang tegas nggak boleh gitu loh. Tapi harusnya tegas sih, harusnya ya. Iya, cuman ada beberapa juga rumah sakit yang ya terserah kalau kalian mau ngambil resiko ibaratnya gitu. Dan itu sih sebaiknya dikasih sih ke keluarga kalian. Kalau perlu difoto, di-share ke grup WhatsApp. Maksudnya apa? Oke lah, mungkin kesannya kayak ngasih jarak. Tapi lebih baik gini, bisa bilang gini nih, lebih baik sabar nunggu seminggu nggak jenguk daripada harus 40 hari atau 2 minggu di rumah sakit karena di karantina. Iya, kan itu lebih sedih ya. Maksudnya kan kalau di karantina kita nggak bisa ketemu siapa-siapa. Udah gitu, kalau misalnya di karantina yang udah dewasa apa segala macam bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkeluh kesah, bisa ngasih tahu sakitnya di mana. Tapi amit-amitnya kalau bayi kalian yang kena, dia cuma bisa nangis. Cuma bisa nangis, dia belum bisa menjelaskan sakitnya di mana. Habis itu harus seperti apa, dan perawatnya juga nggak bisa jelasin kan. Kamu harus gini ya apa ya. Itu dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah coba diskusiin baik-baik jauh-jauh hari. Iya, jauh-jauh hari. Jangan, karena ibaratnya gini. Jangan sampai ngelarang itu H-1 pas udah melahiran, itu sih juga bikin shock. Iya, kan kayak langsung, kenapa? Kok nggak ada omongan kemarin-kemarin gitu kan? Jadi mending dikasih tahu pas jauh-jauh hari, kayak dikasih pengertian. Dikasih pengertian baik-baik aja. Tapi kalau misalnya batu banget, ya udah tinggal kasih pilihan realnya aja. Lu pilih anak ini selamat apa kenapa-napa gitu. Tapi bukan berarti setiap yang ke rumah sakit jenguk bayi baru lahir pasti kena corona, enggak. Cuman ini kan kita meminimalisir dan tindakan preventif biar si bayinya selamat, keluarganya selamat, semuanya sehat gitu. Biar sehat. Siapa tahu kan lebih enaknya ketemuan di rumah aja gitu misalnya. Tapi juga belum tentu sih kalau misalnya di rumah aja ketemuan di rumah aja tuh belum tentu higienis juga ya nggak sih? Iya, dan nah itu dia nyambung omongannya Syara, jaga kesehatan dan kebersihan. Misalnya nih kalian udah ngasih pengertian ke keluarga, tapi justru kalian misalnya istri kalian melahirkan terus suaminya pengen beli makan di luar, terus nggak cuci tangan. Nah itu tuh kadang kebanyakan orang tuh kebanyakan orang ngasih pagar di luar, tapi internalnya malah agak bodo amat. Nah itu tuh bahaya tuh, karena ya namanya juga masih bayi dan kita nggak tahu kan, maksudnya ya kita lihat berita di TV udah capek banget ya denger COVID. Iya, kayak udah yalah kenapa sih ada aja orang yang begini, ada aja orang iya gitu. Dan itu dia harus dijaga tuh kebersihannya, walaupun kalian di rumah sakit doang cuma sekedar jalan kaki ke lobby apa kemana, kita nggak ada yang tahu ya. Iya, namanya rumah sakit gitu ya. Harus rajin pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker tuh penting banget. Dan yang kita salut adalah sekarang rumah sakit beberapa tuh udah ada yang menyediakan face shield untuk bayi ya. Dan sebenarnya gini, kalau dari kakakku informasinya tuh dia bilang sebelum melahirkan ada beberapa item yang harus disediakan sendiri, kayak maskernya itu juga nggak bisa masker kain ternyata kalau melahirkan itu, mesti masker yang sekali buang ya? Iya, yang masker hijau itulah pokoknya. Iya, pokoknya sekali buang. Nah, karena kenapa? Kan ada yang bilang, itu bikin mahal apa segala macam. Sekarang gini logikanya, kalian pakai masker kain, terus nggak sengaja mau ke musola atau mau kemana, udah terpapar, terus lupa dibersihin, nyium anak, aduh itu amit-amit sih. Iya sih, namanya kan kita terlena. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngeliat virus kan, virus kan kecil banget.
dan kita juga nggak tahu ketemu siapa apa segala macam. Jadi ya udahlah kita ikutin protokol kesehatannya. Mungkin jatuhnya lebih mahal ya Sher, tapi lebih baik lu ngeluarin duit lebih banyak dikit tapi anak lo selamat, keluarga lo selamat daripada lo kenapa-napa. Iya, udah gitu banyak banget ya kayak misalnya APD, face shield juga. Terus apa lagi ya kemarin? Pokoknya hand sanitizer juga mesti Terus ada. Terus ini sarung tangan. Oh iya, sarung tangan. Makanya kakak gue nanya kan, kan kita punya sarung tangan juga kan, beli di mana, apa namanya, mau dong kalau misalnya ada itu. Ya udah, itu katanya sih bisa disediain sama rumah sakit, tapi kita bayar atau kita menyediakan sendiri. Nah itu dia, jadi terserah sih kalian sebaiknya gimana, karena tiap orang beda-beda. Kita pun sama kakaknya Syara kalau misalnya mau lahiran pun di pandemi misalnya gitu, pasti beda-beda gitu. Cuman yang pengen kita sampaikan di sini adalah kita pengen ngasih tahu nih ke keluarga besar, ke orang tua, bude pak, biasa kan yang lebih ribet itu yang ngasih taunya ya. Jadi tolong banget, bukannya kita melarang atau apa gitu, cuman ini demi kesehatan bersama gitu. Dan kayak gitu aja lah ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Karena selebihnya bisa di googling apa segala macam, cuman kenapa kita bikin ini, kita concern banget, kita sadar lah sebagai anak kadang susah meyakinkan orang tua dan keluarga gitu kan. Jadi kita dukung kalian yang lagi mau melahirkan, semoga lahirannya lancar, terus semoga bisa ngasih pengertian ke keluarga, kan. Anak kalian sehat, ibunya sehat, suaminya juga sehat, jadi semuanya sehat. Gitu. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, dan share. Bye.